Oke, selamat pagi. Sekarang kita akan mulai kuliah logika fuzzy gitu ya. Kemarin kita sudah bahas terkait fungsi karakteristik gitu ya. Kalau fungsi karakteristik kemarin nilainya cuma 2 gitu ya. Kalau kita punya suatu himpunan A gitu ya, subset dari X gitu ya. Nah, fungsi karakteristik dari A itu adalah dari suatu nilai X itu nilainya ada 2 ya. 1 kalau X itu anggota A dan 0 itu kalau X itu bukan anggota A. Nah, ini namanya suatu fungsi karakteristik. Kemarin kita sudah pelajari. Gitu. Nah, tapi kenyataannya gitu ya, yang kita hadapi dalam kehidupan nyata, tidak semua permasalahan dapat kita nyatakan dalam bentuk 1 dan 0 gitu ya, hadir tidak hadir gitu ya. Seperti contoh, misalkan kita berbicara mengenai masalah usia gitu ya. Kita mengatakan misalkan gini, ada yang mengatakan usia 40 tahun itu usia yang tua, ada yang bilang tidak, usia dari 30 tahun itu sudah masuk tua. Tapi pertanyaannya, tua di sini bagaimana? Gitu ya. Apa yang dimaksudkan dengan tua gitu kan ya. Kita harus membandingkan gitu antara umur 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun dan yang mungkin 100 tahun kalau ada yang masih hidup di umur sekian. Nah, dengan masalah seperti itu kita tidak mungkin mengatakan gitu ya yang usia 40 tahun itu kita katakan tua gitu ya, sama tuanya gitu ya, yang usia 40 tahun dengan yang usianya 100 tahun misalkan gitu ya. Apakah ini nilainya sama gitu ya, satu gitu ya, kita nyatakan sebagai satu karena sudah tua, kan kenyataannya tidak gitu ya. Usia 40 tahun kita bisa mengecek misalkan tentang organ tubuhnya atau sistem pencernaannya dan lain-lain gitu ya, berfungsi masih baik itu, sedangkan 100 tahun mungkin sudah mulai menurun satu demi satu. Nah, oleh karena itu kita tidak bisa mengekspresikan hanya dengan menggunakan 1 dan 0 gitu. Nah, ini yang dinamakan suatu ekspresi yang fuzzy, gitu ya. Jadi fuzzy itu dari kata bahasa Inggris, gitu ya, yang artinya kabur, gitu ya. Kita harus menetapkan suatu standar tertentu untuk mengatakan suatu pernyataan itu benar atau tidak, gitu ya. Kebenarannya tidak bisa diukur dengan angka 1 untuk benar dan 0 untuk salah, gitu. Itu salah satu contohnya, gitu ya. Jadi kita akan mendefinisikan seperti itu di sini. Jadi kalau ini kalau fungsi karakteristik itu hanya pada angka 0 dan 1 gitu ya. Itu adalah kalau fungsi karakteristik itu kan dari himpunan semestanya kita namakan X ke ke 0,1 gitu ya. Himpunan bilangan yang cuma isinya 2, 0,1. Nah, sedangkan antifasi karena kabur itu kita akan definisikan ke interval tutup 0, 1. Begitu ya. Jadi seperti itu. Oke, kita masuk ke tentang himpunan fuzzy set gitu. Kita masuk tentang gitu ya, fuzzy set gitu ya, atau himpunan fuzzy. Nah, di situ dibilang gitu ya, kita akan menggunakan buku ini ya, Studies in Fuzziness. Gitu ya, buku yang digunakan adalah Studies in Fuzziness, karangan Profesor Janus Karpzik gitu ya, Kaperzik gitu ya, cukup sulit. Nah, kita akan menggunakan buku itu, gitu ya. Nah, definisi himpunan fuzzy itu adalah himpunan fuzzy itu kelas, gitu ya, suatu kelas dengan apa dibilang tingkat keanggotaannya itu kontinum. Kontinum itu artinya apa? Tingkat keanggotaannya dapat kita nyatakan dalam range rentang bilangan real. Kalau yang tadi kan discrete, gitu ya, 0, 1. Nah, kalau fuzzy set kita dalam rentang bilangan real, gitu ya. Nah, seperti itu. Yang digunakan rentangnya adalah kurung tutup 01. Gitu ya. Jadi kalau kita punya definisi gitu ya, suatu himpunan fuzzy gitu ya dari A gitu. Atau ini dikatakan sub himpunan. Oke, sabar. Kita dulu punya ini ya. Misalkan X itu himpunan gitu ya. Nah, suatu himpunan fuzzy dari A itu dikatakan subhimpunan fuzzy dari X gitu ya. Jadi X itu yang semestanya, A ini subhimpunannya. Gitu ya. Itu didefinisikan sebagai apa? Fungsi
Gimana fungsinya? Itu fungsinya namanya A juga. Itu dari apa? Himpunan X ke interval tutup 0,1. Ke interval tutup 0,1. Gitu. Nah, jadi fungsi, gitu ya. Fungsi. Nah, sedangkan kalau kalau AX, gitu ya, untuk X anggota himpunan semestanya X. Nah, AX itu dikatakan apa? Derajat. AX itu apa? Didefinisikan sebagai apa? Suatu derajat keanggotaan atau membership degree, gitu ya. Suatu derajat keanggotaan. Jadi kita ngelihat keanggotaannya itu berdasarkan nilai atau derajat keanggotaannya berdasarkan peta dari anggota itu pada interval tutup 0, 1. Jadi ini adalah derajat keanggotaan dari X, gitu ya, pada himpunan fazi A, gitu. Nah, itu terus kemudian ada lagi notasi ini ya, F bagus gitu ya, bisa katakan F bagus, Fx. Nah, itu adalah himpunan yang isinya apa? Koleksi seluruh himpunan fazi pada X, gitu ya. Itu adalah unsur A, gitu ya, di mana A itu subhimpunan fazi dari X. Jadi ini adalah koleksi subhimpunan fazi. Subhimpunan fazi apa tadi? Fungsi, gitu ya. Jadi Fx ini adalah koleksi seluruh fungsi pada X ke interval tutup 0, 1. Gitu ya. Itu notasinya ini ya, Fx. Gitu ya, ini di sini X besar. Gitu ya. X ini menyatakan himpunan yang ini. Gitu ya, himpunan universalnya. Nah, ini definisinya. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah fungsi karakteristik itu juga merupakan suatu fungsi, apakah apa namanya, fungsi karakteristik kemarin itu juga merupakan suatu fungsi pada himpunan fazi? Ya, gitu ya. Kalau kita lihat gitu kan, kemarin definisinya apa kalau karakteristik gitu ya? Untuk A itu subset X gitu kan, kita definisikan apa? Lambda A dari X itu kan adalah 1 kalau apa? 1 kalau X-nya di A dan 0 kalau X-nya bukan anggota A. Gitu ya. 1 kalau X di A, 0 atau kalau X itu bukan anggota A. Berarti ini kan kita bisa buat apa? Ini kan sama dengan fungsi, gitu ya. Lambdanya kita bisa namakan juga jadi A, gitu ya. Dari mana? Himpunan X ke 0,1, gitu ya. Kurung tutup, interval tutup 0,1. Dengan apa? Dengan apa? AX-nya itu sama dengan 0 untuk X anggota A dan kok 0 untuk X anggota A sama dengan 1 untuk X anggota A dan 0 untuk lainnya. Gitu ya. Ini juga fungsi, gitu ya. Nah, berarti fungsi karakteristik kemarin itu juga merupakan apa? Suatu apa namanya? Fungsi karakteristik pada himpunan fazi. Gitu ya, pada suatu himpunan fazi. Gitu ya. Nah, terus kemudian kita masuk kepada contoh. Gitu ya. Jadi fungsi karakteristik itu juga merupakan apa namanya? Salah satu himpunan fazi. Gitu ya. Kalau di sini kita katakan fungsi adalah salah satu himpunan, aneh ya, himpunan fazi, karena himpunan fazi di sini adalah suatu fungsi gitu dibilang ya, fazi set gitu ya, himpunan fazi, himpunan kabur dari suatu A itu dikatakan sebagai fungsi, dinyatakan sebagai fungsi. Ya, berarti fungsi karakteristik pada definisi sebelumnya itu juga merupakan apa? Suatu himpunan fazi. Ingat ya, kalau kita bicara himpunan fazi, gitu ya, artinya itu kita bicara tentang suatu fungsi, gitu.
himpunan fasi. Nah, terus contoh misalkan tadi masalah usia gitu ya, tua dan muda misalkan kayak gitu ya. Tadi misalkan kita punya X-nya itu adalah rentang usia dari 0 sampai 100 tahun gitu ya. Terus kita mau apa namanya? Kita mau deskripsikan atau kita mau nyatakan tentang ini gitu ya. Masalah tua dan muda gitu ya. Tapi kita mau gitu ya mengekspresikan kata ini gitu ya. Seorang yang muda, seorang yang muda gitu. Nah, jadi ternyata himpunan fazi ini kita bisa gunakan untuk apa? Mendeskripsikan suatu pernyataan gitu ya. Pernyataan secara linguistik atau pernyataan dalam suatu bahasa gitu ya, pernyataan dalam bahasa kita sehari-hari. Misalkan kita mendefinisikan seorang yang muda itu seperti apa? Kita bisa buat himpunan fazinya. Gitu ya. Kita bilang seorang yang muda gitu ya. Terus kita bilang oke, kalau muda itu dari umur 0 sampai 20 tahun itu masih muda. Terus kemudian sudah 20 tahun itu mulai menurun, sampai terakhir sudah tidak dikatakan muda lagi kalau usianya 40 misalkan. Ada yang bilang seperti itu. Oke, kita bisa buat. Gitu. Kita bisa buat himpunan fazinya untuk kata seorang muda ini, gitu ya, dalam suatu fungsi, gitu ya. Kita bilang fungsinya A, gitu ya. Fungsi A ini dari mana? Ya dari 0 sampai 100 tahun ke mana? Ke interval 0,1. Caranya bagaimana? Ya kita buat gitu ya. Kita buat misalkan sederhananya gini saja. Oh, saya mau 0 sampai 20 gitu ya. 0 sampai 20 tahun itu dipetakan ke gitu ya. Peta dari interval 0 sampai 20 itu maunya sama dengan 1 gitu ya. Terus peta dari misalkan umur 20 sampai 40 tahun gitu ya. Itu saya mau dipetakan ke mana misalkan. Ingat ya, hanya ke 01 gitu ya. Kita karena ekspresinya mudah berarti karena umur 0 sampai 20 itu mudah berarti petanya ke 1 gitu ya. Oke, pasti mudah. Gitu ya. Oke, 1 itu menandakan muda. Gitu ya. Nah, kalau ini misalkan saya mau buat misalkan gini deh. Misalkan kita buatnya 40 dikurang 20 per 20. Sorry, 40 bukan dikurang 20 ya. 40 dikurang X per 20. Artinya apa? Ya untuk umur di antara 20 sampai 40 tahun dipetakan ke sini. Gitu ya. Grafiknya seperti ini. Dan sisanya gitu ya. Untuk yang umurnya itu oke, ini saya ganti gini saja. Untuk yang umurnya 40 tahun ke atas, saya bilang udah tua. Berarti kalau sudah lawannya muda, tua gitu ya. Berarti kalau lawannya 1, 0. Berarti ini kita kirimkan ke 0. Berarti nanti kita bisa buat fungsinya apa? Ya, AX gitu ya. Sama dengan apa? Kita buat intervalnya. 1 jika apa? X-nya di antara umur 0 sampai 20 tahun. Terus kemudian di sini kita buat umurnya 40 dikurang X per 20 kalau umurnya di antara 20 dan 40. Terus 0 kalau apa? Lainnya. Oke. Nah, kita bisa buat seperti ini. Nah, ini kalau kita lihat kan grafiknya bagaimana? Oh, kita bisa gambar grafiknya kan? Gitu ya. Misalkan kita buat ini grafiknya, ini 0, misalkan ini 20, ini 40, ini 100, maka di sini 1 gitu ya, misalkan gitu ya. Berarti kita punya dari 0 sampai 20, oh itu 1 terus. Gitu. Nah, tapi 20 sampai 40 turun. Ini kan fungsi linear ya. Oh ya, kira-kira turun. Tapi pada saat 40 bagaimana? Nilainya 0 kan? Berarti ini turun sampai sini. Terus kemudian baru lanjut lagi. Nah, jadi kita bisa gambarkan apa namanya? Kita bisa mendeskripsikan suatu kata seorang yang muda tadi yang kita
lihat sebagai sesuatu pernyataan yang kabur, karena kita tidak tahu muda dan tua itu bagaimana ukurannya, kita tidak bisa katakan skalanya itu 0 dan 1, kita bisa buat dalam bentuk apa? Skala interval tutup 0,1. Gitu ya. Oh, berarti umur 35 tahun. Oh, berarti tingkat kemudaannya kita bisa lihat. Oh, umur 0 sampai 20 di sini tingkat kemudaannya berapa? 1. Jelas muda. Kalau umur 30 ya tinggal 40 kurang 30, 10 per 20 setengah. Oh, berarti kalau umur 30 tingkat kemudaannya setengah. Oh, berarti udah setengah muda, setengah tua gitu ya. Nah, kita bisa ukur semuanya di sini. Jadi seperti itu. Jadi artinya apa? Suatu pernyataan yang tadi kabur gitu menjadi suatu pernyataan yang jelas, gitu ya. Dapat diekspresikan dalam suatu fungsi, gitu ya. Nah, kalau kita lihat ini kan kontinum. Kontinum itu artinya apa? Ya pada bilangan real, gitu ya. Pada suatu bilangan real gitu. Jadi tidak diskrit, gitu. Itu kontinum. Nah, seperti itu. Itu salah satu contohnya. Terus kemudian ada juga contoh lain, gitu ya. Misalkan kita punya fungsi, gitu ya. Kita punya fungsi f itu dari bilangan real ke interval 0,1, gitu ya. Fungsinya itu apa? Ya fx sama dengan 1 per 1 tambah x kuadrat, gitu. Nah, kalau kita lihat fungsi ini kan puncaknya pada nilai maksimumnya pada saat x-nya sama dengan 0. Gitu kan ya. Kalau kita gambar grafiknya akan jadi seperti ini. Gitu ya. Grafiknya ini 0, gitu ya. Ini 1. Oh, sorry. Ini 1, ini 2, gitu ya, dan seterusnya. Gitu kan ya. Kita tahu pada saat 0 di sini kan, gitu ya, nilainya di sini. Ini min 1, sini min 2. Nah, terus kemudian ketika yang lain bagaimana? Ya, pasti turun, gitu ya. Berarti misalkan fungsinya seperti ini berarti. Gitu ya. Di sini pas di 1 naik, ya, terus kemudian ini turun. Gitu ya, turun, terus. Gitu ya, mendekati garis sumbu X-nya, gitu ya. Nah, ini kita bisa bilang, kita bisa deskripsikan apa namanya fungsi ini sebagai apa dalam secara bahasa seperti apa? Ya, bilangan yang dekat 0, gitu. Nah, coba perhatikan kata-kata ini, bilangan-bilangan yang dekat 0. Nah, 0 jelas dekat 0 gitu ya. Berarti kita makanya di situ nolnya nilainya apa? 1. Karena ya 0 dekat 0 karena 0 itu dirinya sendiri gitu. Nah, bagaimana dengan 1? Oh, 1 tuh skala dekat nolnya di sini setengah kalau kita masukkan ke sini. Kalau 2, oh 1/5. Berarti makin jauh gitu ya. Kalau kita lihat semakin positif gitu ya, semakin besar nilai X, semakin menjauh dari 0. Benar kan ya? Semakin menjauh. Tapi juga kalau semakin negatif gitu ya, semakin kecil nilai X-nya, gitu ya, semakin negatif maka semakin menjauh juga gitu dari 0. Nah, ini salah satu contohnya gitu ya. Nah, kalau teman-teman lihat di buku banyak sekali contoh yang diberikan gitu ya, ada tentang contoh apa namanya? Temperatur gitu ya. Kalau kita punya temperatur di situ karena dia menggunakan suhu 40 sampai 100 karena ukurannya Fahrenheit ya. Kalau di kita kan Celcius. Waduh, kalau 40 derajat Celcius sampai 100 derajat Celcius kan bisa mati gitu ya manusia gitu ya. Nah, di situ terus kemudian ada banyak sekali gitu ya definisi contoh-contohnya gitu ya. Teman-teman bisa lihat gitu. Nah, kemudian kita masuk kepada definisi selanjutnya terkait ini definisi 1.7. Ya, kita lihat, kita bahas definisi 1.7. Itu terkait definisi level, gitu ya, tingkatan, himpunan tingkatan, gitu ya, himpunan tingkatan, terus kemudian core, gitu ya, inti dan juga support, gitu ya. Nah, yang pertama misalkan gitu ya, kita punya A itu himpunan dari X ke 01 gitu ya. Ini kan suatu himpunan fazi gitu ya. Ini adalah himpunan fazi. Gitu ya. Misalkan A ini adalah suatu himpunan fazi. Nah, di himpunan tingkatan gitu ya.
himpunan, kita gunakan kata level saja ya. Kita gunakan kata level saja gitu ya. Gunakan sesuai dengan bahasa Inggrisnya. Nah, himpunan level gitu ya dari A itu didefinisikan ini, dinotasikan gitu ya. Dinotasikan dengan A alfa itu adalah himpunan yang isinya apa? Unsur-unsur di X dengan apa? Peta dari unsur itu lebih dari sama dengan alfa. Gitu. Nah, kalau jika alfanya sama dengan 1, itu dikatakan, jika alfanya sama dengan 1, gitu ya, jika alfanya sama dengan 1, maka A1 itu dinamakan himpunan inti. Gitu ya. Himpunan inti atau core elemen, core set gitu ya, himpunan inti gitu. Nah, terus selanjutnya gitu ya. Selanjutnya didefinisikan apa? Suatu support. Support dari AA itu adalah apa? Himpunan unsur-unsur di semestanya yang mana apa? Petanya itu lebih dari 0. Begitu ya. Nah, misalkan contoh yang tadi gitu ya. Contoh yang tadi kan kita punya A dari X ke mana? Oh sorry, X-nya itu tadi 0 sampai 100 gitu ya usianya. 0 sampai 100 ke 01 gitu ya. Fungsinya kan gini ya. AX-nya 1 jika X 0 sampai 20, terus 40 kurang X per 20 jika usianya lebih dari 20 gitu ya, lebih dari 20 dan kurang dari sama dengan 40, terus 0 kalau lainnya. Nah, kalau ditanya ya A dari 0, ya A dari 0 berarti apa? Semua unsur di X yang petanya lebih dari sama dengan 0. Ya berarti semuanya. A-nya 0 apa? Berarti ya interval 0 sampai 100 gitu. Karena semua unsur di X gitu ya dipetakan ke 01 gitu kan. Semua unsur di X itu kan A0 itu apa? A0 itu berdasarkan definisi adalah apa? Unsur-unsur di X dengan apa? Petanya terhadap A lebih dari sama dengan 0. Ya jelas semua gitu ya. Karena semuanya dipetakan ke interval tutup 0, 1. Nah, kalau A1 apa? Core-nya apa? Ya, A1 berarti apa? Semua unsur-unsur di X yang dipetakan ke yang petanya lebih dari sama dengan 1. Gitu ya. Nilai petanya lebih dari sama dengan 1. Ya berarti apa? Yang usia 0 sampai 20. Gitu kan ya berarti apa? A1 apa? 0 sampai 20. Nah, kalau support A apa? Support dari A, ya support dari A berarti apa? Semua yang petanya lebih dari 0. Berarti apa? Ya dari usia 0 tahun. Kalau 40 bagaimana? 40 0 ya, berarti 0 sampai 40. Kurung biasa, gitu ya, bukan kurung kotak. Karena 40 tidak masuk. 40 itu petanya 0. Gitu. Kita dapat seperti ini. Begitu. Atau misalkan ditanya, bagaimana kalau A setengah? Berarti apa? Semua unsur di X yang petanya lebih dari setengah. Lebih dari sama dengan setengah. Tinggal kita lihat ya. Kalau umur 20, umur 30, 40 kurang 30, 10 bagi 20, 10 bagi 20 setengah. Oke, berarti dari umur 30 ke bawah, itu umur 30, 29, 28 sampai 0, itu petanya masih setengah ke atas. Kalau 31 bagaimana? Kalau 31, 40 kurang 31, 9 bagi 20, 0,45. Oh, sudah kurang. Oke, kalau gitu berarti ini dari mana? Tinggal kita cek ya. Berarti kita peroleh A setengahnya itu dari mana?
usia 0 sampai 30-nya masih masuk, masih 30 tahun. Seperti itu. Ya, itu definisi mengenai core, gitu ya, himpunan inti. Terus kemudian ada tadi secara umum itu merupakan apa? Himpunan tingkat atau level. Terus ada juga tentang support. Begitu. Nah, terus kemudian tadi kan kita kasih contoh semuanya dalam bentuk interval gitu ya, umur dari 0 sampai 100 tahun. Nah, bagaimana kalau anggota-anggota pada X-nya itu diskrit atau isinya cuma berhingga, misalkan gitu ya. Misalkan misalkan X itu adalah apa? Nilai apa namanya? Nilai suatu mata kuliah. Nilai suatu mata kuliah dalam huruf. Gitu ya. Dalam huruf gitu. Nah, di sini kita punya gitu ya. Kita ambil yang secara umum ya. Kalau di Undana banyak kan ya A, kalau di Undana ada ini A, terus ada A min, terus ada AB, terus ada B plus, terus ada B lagi, terus ada B min, terus ada BC, terus ada sorry ini B, B min, BC, C plus, terus C, terus ada lagi D, terus baru ada E, gitu ya. Tapi kita ambil secara umum gitu ya. Nilai biasanya ada A, gitu ya. Boleh saya ambil contoh ini AB, B, BC, C, terus kemudian ada D, terus ada E. Nah, kalau seperti ini bagaimana? Bagaimana caranya kita definisikan, kita buat gitu ya. Kita mau menyatakan kalau apa? A-nya itu adalah apa? A-nya itu adalah menyatakan tingkatan nilai mata kuliah dalam huruf. Kalau ini kan X-nya nilai mata kuliah. Nah, kalau tingkatan bagaimana ya? Berarti jelas A itu pada tingkat tertinggi. Terus kemudian disusul dengan AB, B, BC, C, D, dan E. Gitu kan. Nah, ini bagaimana ya? Kita bisa buat seperti ini saja ya. A itu suatu fungsi dari mana? X ke interval 0,1 dengan cara apa? Ya sudah, kita buat. Gitu ya. AX-nya itu sama dengan apa? Kita bagi. Itu ya, ada di sini ada berapa level nih? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gitu ya. Kita buat ada sesuai dengan ininya, sesuai dengan unsurnya. Gitu ya. A-nya 1, gitu ya. Berarti 1 kalau X-nya sama dengan A. Gitu ya. Kalau AB, nah kita bisa buat nilainya pakai skalanya. AB itu kan 3,5 ya. Berarti 3,5 kalau dibawa ke skala 1 berarti kan kita bagi 4 gitu ya. 3,5 karena kan 4. A itu nilainya 4. AB itu nilainya 3,5. B 3. BC 2,5. C 2. D itu 1. E itu 0. Gitu. Oke. Kita ganti deh, bukan tingkat nilai. Kita ganti apa ya? Misalkan kita bicara tingkat kelulusan. Tingkat kelulusan suatu mata kuliah. Gitu ya. Nah, kalau lulus bagaimana? Ya berarti cuman 1 dan 0, lulus dan tidak lulus. Gitu. Tidak ada lulus setengah, lulus gitu ya, lulus setengah, seperempat lulus gitu kan, tidak ada. Nah, kalau gini kita bisa buat cuman 1 dan 0. Berarti apa? Ini X-nya A, AB, B, BC, dan C. Terus yang ini untuk apa? X-nya sama dengan, ini X anggota ini ya. Oke, ini kalau X anggota apa? Himpunan yang isinya D sama E. Gitu. Nah, ini kalau tingkatan. Kalau kita ganti, misalkan B tadi apa? Kalau ini kita ganti
tingkat nilai, gitu ya, suatu tingkatan nilai, suatu mata kuliah, gitu ya, tingkatan nilai suatu mata kuliah. Berarti kan kita punya ini B dari X ke 0, 1. Nah, kalau tingkat nilai sudah jelas gitu ya, tidak mungkin 0 dan 1. Gitu ya. Berarti kalau kita bilang A-nya itu 1, berarti AB misalkan, berarti 1 itu kan A-nya nilainya 4 gitu kan ya. Kalau A-nya nilainya 4, kita bawa ke 1 berarti 3,5, berarti kita turunkan ya. Kalau 3,5 kan berskala 4. Kalau 3,5 kita bawa berskala 1 berarti tinggal 3,5 bagi 4. Gitu ya. 3,5. Kita tulis saja 3,5 per 4 untuk apa? X-nya itu AB, terus kemudian kita buat 0,75 untuk X-nya sama dengan B. Ini 3 per 4 gitu ya, 0,75. Terus habis itu 2,5 per 4 kalau X-nya BC, terus setengah kalau X-nya C, gitu ya. Terus kemudian seperempat kalau X-nya D, dan 0 kalau X-nya E. Gitu. Nah, kita bisa definisikan seperti ini. Gitu ya. Kita definisikan masing-masing. Gitu. Berarti kalau dalam apa namanya, grafik ya, berarti tinggal kita buat titik-titik gitu ya, dalam bentuk titik-titik. Nah, seperti itu. Kalau yang tadi kan penuh gitu ya. Kalau ini kan berarti kita cuma punya gitu ya, ini X, ini Y, gitu ya. Terus kita tahu ini skalanya 1, gitu kan. Di sini 0. Nah, terus kemudian kalau kita buat nilai dari ini, berarti kita punya skala A, B, C, D, dan E. Gitu ya. Berarti kalau kita gambar dalam grafik, ya misalkan kita punya di sini 0 sampai 1 kalau usia, oh ya. Kalau usia berarti kita tidak bisa, kita tidak bisa buat dalam bentuk diagram ini. Gitu ya, karena nilainya itu dalam grade A, B, C, D, dan E. Begitu. Nah, jadi ini contoh yang kalau diskrit. Begitu. Nah, terus kemudian setelah ini kita akan masuk kepada apa namanya, keterhubungan antara dua buah himpunan fazi. Gitu ya, ada sifat inklusi, ada irisan, ada gabungan, terus juga ada komplement.